Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Fandi terkait dengan materi cybercrime ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai undang-undang penyiaran ya dalam uh, cyber law. Nah, mengapa penyiaran perlu diatur dengan ketat? Nah, kekuatan televisi ya, 5 bahaya kecanduan televisi itu menumpulkan kemampuan komunikasi, dikatakan juga menumpulkan kemampuan berpikir aktif, juga menumpulkan kemampuan imajinasi, menumpulkan kemampuan fisik, dan kemampuan sosial. Nah ini ya, banyak sekali anak-anak yang terpengaruh ya dengan siaran yang tidak sesuai dan tidak mendidik. Anak di umur 10 tahun ke bawah banyak sekali yang menonton hal-hal seperti tindak kekerasan ya. Akhirnya dia mencekik adiknya sendiri, kemudian penembakan berdarah ya. Ini suatu hal yang dapat berpengaruh pada psikologi anak ke depannya nanti. Nah ini juga ya, kebanyakan menonton hal-hal yang buruk sehingga apa yang ditampilkan di televisi itu seperti membentuk atau mencuci pola pikir ya manusia. Terlihat dari gambar tersebut pencucian otak dari televisi. Nah ini ada kekuatan radio ya, radio yang ada memang inklusif, aksesibel, dan cepat. Nah, radio ini juga termasuk ada 5 estate ya. In the air, a household activity, kemampuan ya. Ini kemampuannya di rumah ya. Antar rumah, kemudian ini dimanapun secara teknologi memiliki keuntungan dimanapun dan melahirkan jaringan-jaringan. Theater of mind, theater of thinking. Nah ini juga ada film-film zaman dulu ya, serial sandiwara. Nah juga ada film zaman dulu dari radio ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu dalam mukadimahnya menuliskan bahwa adanya frekuensi merupakan sumber daya alam yang terbatas dan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Nah, jadi memang sumber daya alam, kekayaan nasional itu semua memang untuk kemakmuran rakyat. Nah, bagaimana mendapatkan izin? Nah, jadi izin penyiaran ya baik televisi maupun radio itu melalui KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Kemudian juga mendapat rekomendasi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jadi ada komisi pengawas penyiaran ya, dan ada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah, di daerah ada semua ya sebenarnya. Kemudian alur perizinan penyelenggaraan penyiaran. Itu di sini ada EDP ya. Pemohon langsung ke KPI ya. Kalau dia layak langsung ke KPID ya, ke Kominfo, disetujui,
kemudian disertifikasi, kemudian mendapatkan IPP tetap ya. Nah, izin penggunaan frekuensi ini untuk radio 5 tahun dan televisi 10 tahun. Nah, ini undang-undang tentang penyiaran ya, terkait dengan definisi asasnya ya, jasa penyiaran, stasiun penyiaran, perizinan. Nah, ini ada semua ya. Sampai ke ketentuan pidana. Ada juga ya pidana penyiaran. Lalu apa saja aturan untuk televisi, isi siaran, dan struktur penyiaran? Nah, lembaga yang mengaturnya adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, di sini juga ada anggota KPI pusat, ya, ketua, wakil, dia ada semua di daerah ya. Isi siaran itu wajib menghormati nilai-nilai SARA ya, suku, agama, ras, dan golongan. Penghormatan norma sopanan dan kesusilaan, penghormatan terhadap privasi dan pribadi, perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan, perlindungan terhadap hak kelompok minoritas dan marginal. Jadi kalau ada penyiaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di bangsa Indonesia, itu dapat dilapor bahkan dapat dipidanai. Nah ini ya, apalagi banyak sekali kalau siaran seksual, kekerasan, mistik yang tidak mendidik ya, itu bisa dilaporkan. Nah, standar iklan yang mengandung pornografi nih ya. New Era dulu ada iklan sepatu. Terus ada juga koran-koran yang merendahkan ya, jangan sok ganteng katanya. Kretek gorila. Dia melu gantungan kunci. Nah, ini juga nggak mendidik ya, tidak mendidik. Dasar desa udik kampungan. Nah, itu. Ini juga ada acara-acara yang sebenarnya waktu itu di ini ya, disiarkan di hampir semua televisi, bahkan tiap jam. Nah, ini juga sebenarnya pelanggaran. Apalagi ini masalah privasi ya, bukan kepentingan umum tapi malah disiarkan terus-menerus. Ini juga ya, penyiarannya itu sudah terlalu berlebihan. Nah, ada juga sinetron-sinetron yang tidak mendidik ya, penuh kekerasan, mendidik premanisme ya. Nah, terus ini juga ada adegan-adegan anak yang tidak sesuai ya. Ini juga harus dihindari. Nah, ini juga di TV masih ada program berita, namun berita-berita yang ditayangkan masih harus kita sikapi dengan kritis. Kadang kepentingan pemilik stasiun TV lebih dikedepankan ketimbang para pemirsanya. Nah, jadi memang stasiun TV sendiri banyak kepentingan politik ya, yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan terkadang mendapat pencucian otak ya, mempengaruhi netralan. Nah, kemudian ini ada beberapa survei yang diminta program acara yang ditonton yang sesuai ya. Ini terlalu banyak program acara-acara yang tidak sesuai, maka ini yang dianggap sesuai ya. Nah, contohnya itu ada sejumlah peringatan dari KPI juga ya, peringatan tertulis kepada RCTI, kepada TVRI, TV One ya. Nah, ini juga ada penerbitan RCTI diperingatkan ya. Ini judul lagu yang dilarang dibatasi ini. Hamil duluan, nah, pengen dibolongi. Nah, ini nih. Ini judul-judul lagu yang dilarang ya. Terus ada berita hoak yang tidak layak diberitakan di TV. Ini diberi sanksi, dikatakan polisi memeriksa puing-puing di lokasi ledakan menghantam kawasan jalan ini saat teroris ya. Jadi banyak yang menewaskan korban.
terjadi baku tembak antar polisi dan beberapa orang yang diduga pelaku. Kemudian ini ada KPI juga larang pria kewanitaan. Nah ini nggak boleh ya, tidak mendidik. Sanksinya teguran tertulis, penghentian sementara, stasiun TV itu ya, penyiaran itu pembatasan durasi waktu, denda, pembekuan kegiatan, tidak memperpanjang izin penyelenggara, mencabut izin, denda ya 100 juta, kalau radio, kalau televisi 1 miliar, dan ada pidananya ya, penjara 5 tahun, denda 1 miliar. Nah, ini kalau radio. Kalau TV itu dia bisa denda 10 miliar dan penjara 5 tahun. Ini juga banyak ya. Dipidana penjara 2 tahun, 500 juta denda kalau radio penyiaran ya. Kalau yang tadi. Nah, ini kalau melanggar pembatasan untuk penyiaran televisi. Ini masalah izin ya, kalau izinnya tidak sesuai larangan izin. Nah, ganti nama program Empat Mata jadi bukan Empat Mata. Sensor yang tidak baik ya, serampangan. Nah, ini sensor ya. Apa cuma di Indonesia orang megang senjata aja disensor? Mengapa harus mengatur struktur penyiaran? Kan tujuannya oh, secara teknis frekuensi terbatas, teknologi terus berkembang, inovasi teknologi harus terus didukung, digitalisasi dan konvergensi. Tujuan non teknis itu peminatnya banyak, jaringan lokal, PIS nasional. Nah, jenis-jenis lembaga penyiaran ini ada lembaga penyiaran swasta, publik, komunitas, dan berlangganan. Nah, itu sedikit ya jenis program berita. Ini ada kode etik jurnalis juga ya yang harus dilihat. Pokok kode etik jurnalis. Mungkin itu sedikit terkait dengan materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.